Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kedua ini, Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam adalah peradaban agama Islam yang mulia dari turunnya wahyu pertama pada tahun 600 sebelum Masehi yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira, Arab Saudi sampai dengan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjuti dari materi yang kemarin tentang sejarah kebudayaan Islam. Di pertemuan ketiga ini, Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW, ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. 1. Tantangan Nabi Muhammad saat berdakwah adalah dicaci, dihina, dimaki, dan juga dibilang seperti orang gila. Suatu hari, ketika Rasulullah ingin berdakwah, beliau dilempar dengan kotoran domba dan rumahnya juga dilempar dengan sampah-sampah yang sangat busuk. Pada suatu hari, datanglah seseorang yang berniat membujuk Nabi untuk menukar sesembahan. Seseorang kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk saling menukar sesembahan, dan Nabi diminta untuk menyembah Lata dan Uzza. Lalu Nabi dijemur di terik panasnya matahari sambil dilemparkan batu. Masih banyak lagi penghinaan, ancaman siksaan terhadap Nabi dan pengikutnya. 2. Ketabahan Nabi Muhammad adalah yang mempunyai sifat yang benar, tidak pernah mengucapkan kata-kata kebohongan. Nabi bahkan dalam aktivitas berdagang pun beliau sangatlah jujur. Semua orang sangat menyukai cara Nabi, bahkan Nabi sangat dihormati masyarakat karena sifatnya yang lemah lembut. Kemudian Nabi mempunyai sifat sidik yang artinya amanah. Nabi mempunyai sifat itu amanah dan dapat dipercaya. Kemudian Nabi juga memiliki sifat tabligh yang menyampaikan firman Allah yang terakhir tercela. Teladanan Nabi adalah sifat fatonah yang artinya bijaksana. Dan Nabi Muhammad dikenal sebagai orang baik hati, jujur, lemah lembut, rendah hati, tidak sombong. Dan yang terakhir, Nabi selalu tersenyum, yang selalu mudah baginya, penuh kasih sayang, dan menjadi kesuksesan beliau dalam perjuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan ke materi yang keempat, yaitu tentang metode, strategi, dan media pembelajaran. Metode yang dapat digunakan dalam mata pelajaran SKI diantaranya adalah metode ceramah. Metode ceramah ialah suatu cara penyajian bahan pembelajaran dengan melalui penuturan, penjelasan lisan oleh guru kepada siswa. Metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, dan metode timeline atau juga bisa disebut dengan garis waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu lanjutkan ke pertemuan kelima, yaitu tentang metode, strategi, dan media pembelajaran SKI. A. Metode mengajar SKI. Pengetahuan tentang metode-metode mengajar sangat diperlukan oleh para pendidik. 1. Metode ceramah.
Metode ceramah ialah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan melalui penuntunan penjelasan lisan oleh guru kepada siswa. 2. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi yang ada dalam pembelajaran SKI. 3. Metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara pengelola pembelajaran dengan menyajikan materi melalui pemecahan masalah. 4. Metode demokrasi. Metode demokrasi adalah cara mengelola pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses situasi. Yang kelima, metode timeline atau garis waktu. Metode ini terkronologi tepat untuk pembelajaran sejarah karena di dalamnya termuat kronologi terjadinya peristiwa. Dengan metode ini peserta didik bisa melihat urutan kejadian dan peristiwanya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dari materi 1 sampai 5. Ibu yakin itu masih banyak lagi kurangnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.